Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi tahirin wa ashabihi al-akramin. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an jami'i sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi innaka la tukhliful mi'ad. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di siang hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dalam sebuah kajian selepas kita melaksanakan kewajiban salat zuhur berjamaah. Kami mengajak hadirin sekalian untuk merenungkan beberapa ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang di kesempatan siang hari ini adalah kajian dari surah An-Nur, sebuah surah yang namanya saja An-Nur, cahaya penerang, penerang kalbu, penerang hidup, dan penerang jalan kita menuju kebahagiaan dunia hingga kebahagiaan negeri akhirat. Mudah-mudahan dengan kita merenungkan ayat-ayat Allah ini dengan niat semua kita dapat mengamalkannya, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan keberkahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Tema di pertemuan kita kali ini saya angkat dari surah An-Nur yang sejak awal menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan dan tuntunan bagi setiap insan yang berkenaan dengan hubungan lawan jenis. Nur sendiri adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita tahu dan hafal sebagian dari asma Allah al-husna adalah An-Nur. Nur bukan berarti cahaya. Maksud An-Nur adalah penerang, karena Allah itu tidak berbentuk cahaya, karena cahaya merupakan sebuah makhluk yang tentunya memerlukan ruang dan waktu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari memerlukan dimensi ruang dan waktu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan apapun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 257 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Mari kita renungkan bagaimana firman Allah di dalam ayat ini, karena Al-Quran harus kita yakini adalah kalamullah, adalah ucapan Allah. Jadi kalau kita ingin kenal Allah, ya harus kenal Al-Quran gitu. Karena Allah kan Tuhan yang menciptakan kita, yang wajib kita kenal dan tahu sosoknya, kan gitu ya. Nah, kalau kita ingin tahu Allah, ya melalui Al-Quran. Karena Al-Quran adalah firman Allah sebagai sebuah mediator antara Allah, Sang Pencipta ruang dan waktu, yang tidak memerlukan ruang dan waktu, dengan kita makhluknya yang terikat dengan dimensi ruang dan waktu. Maka Allah mediakan hubungan antara kita dengannya itu dengan apa? Dengan Allah firmankan dalam Al-Quran yang sekarang sudah dituangkan, ditulis mulai sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbentuk mushaf ini. Jadi isi Al-Quran adalah dialog Allah pada kita. Isi Al-Quran adalah gambaran Allah tentang dirinya kepada kita. Bila kita ingin mengenal Allah, maka bacalah Al-Quran. Ingin semakin dekat dengan Allah, amalkanlah Al-Quran. Allah katakan di sini, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu satu-satunya wali, yaitu penolong. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Yang mana Allah ini yang yang merupakan satu-satunya pelindung, satu-satunya penolong, satu-satunya zat yang sangat loyal kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, akan selalu mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya penerang. Apa itu cahaya penerangnya? Yaitu Al-Quran. Dijelaskan oleh Allah, dijabarkan oleh Allah, ditafsirkan langsung oleh Allah dalam ayat lain, yang mana Allah berfirman, Qad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Dalam surat Al-Maidah, ya. Lihat, tadi kan Allah bilang Allah lah satu-satunya pelindung orang yang mengaku beriman kepada Allah, dan dialah Allah yang akan selalu terus-menerus mengeluarkan orang-orang yang beriman kepadanya dari mana? Dari kegelapan jalan, kegelapan keyakinan, kegelapan kehidupan, kegelapan pemikiran. Menuju apa? Menuju cahaya penerang. Nah, tentunya kan Allah keluarkan dengan cahayanya, dengan sesuatu media yang bisa kita lihat. Apa itu? Nih, yang Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah. Ja'akum nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian nur, cahaya penerang, wa kitabun mubin, dan tulisan, kumpulan tulisan yang begitu berisikan penjelasan yang jelas-jelas, yang sangat jelas. Apa itu? Al-Quran. Jadi Allah akan keluarkan orang-orang yang beriman kepadanya dari kegelapan kehidupan, kegelapan pemikiran, termasuk ketiadaan ketentraman jiwa, menuju cahaya yang terang. Cahaya terangnya adalah ajaran Islam yang Allah sudah rangkum ajarannya, yang Allah sudah rangkum pesan-pesannya, yang Allah sudah rangkum kewajiban-kewajibannya, perintah-perintahnya, larangan-larangannya, agar benar-benar kita selamat keluar dari kegelapan ini menuju cahaya yang berisikan penerang hati, penerang kalbu, penerang hidup, penerang kehidupan manusia, yaitu Al-Quran.
Ja'akum nurun wa kitabun mubin. Subhanallah, Allah nggak kasih begitu aja nih. Kalau orang yang berpegang kepada Al-Quran, ja'akum nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah. Ini nih yang mahal nih. Yahdi bihillah. Yahdi, Allah akan selalu tuntun orang-orang yang mengaku beriman. Jadi nggak hanya oleh Allah, nggak hanya dikeluarkan dari kegelapan, tapi Allah yang memandunya, Allah yang menuntunnya. Nah kan masalahnya kita kan berbeda dimensi nih, betul tidak? Kita kan makhluk yang terikat dengan dimensi ruang dan waktu, sedangkan Allah terlepas dari apa? Dari ruang dan waktu. Nah bagaimana kita dapat merasakan Allah menuntun kita? Bagaimana kita dapat merasakan Allah memandu kita? Yahdi bihillah. Ini nih indahnya Al-Quran. Allah akan bimbing, pandu dan tuntun kita dengan Al-Quran. Jadi kalau kita mau merasakan bimbingan Allah, ingin merasakan dipandu Allah, Masya Allah, ini Al-Quran. Sekarang saya mau tanya nih, kalau kita mau analogikan, kita setiap orang senang tidak kalau rasanya diperhatikan, dibimbing, dipandu oleh seorang guru yang bukan hanya ngajar, tapi teman curhat buat kita, dapat sharing bersama kita. Kita mau bertanya langsung dijawab. Kira-kira seneng nggak punya guru kayak gitu? Seneng kan? Seneng mana sama punya guru yang cuma datang, assalamualaikum, ini teorinya begini ya, hafalkan, praktekan. Enak mana sama guru yang tadi tuh? Baik, ada apa nak? Begini guru, saya mau bertanya, ini begini gimana? Baik, sama guru ditunjukkan, ditemenin, diantar. Kira-kira senangan mana kira-kira? Yang ini kan? Ini nih Allah Ta'ala nih. Kita akan bisa merasakan sedang dipandu, dibimbing langsung oleh Allah, curhat oleh Allah ketika kita bersama Al-Quran, membacanya, meresapinya, merenungkannya. Kan selalu nih kita gemarkan sekarang nih ajakan kepada masyarakat orang-orang beriman untuk punya yang namanya Al-Quran terjemah perkata. Kan di Android udah ada kan aplikasi itu, tinggal diinstal, masukin, gratis lagi ya. Apa ya? Gratis, perkata. Jangan sampai ditinggalkan di rumah di Al-Quran. Jangan ditaruh di masjid, tapi bawa kemana-mana. Waduh, kalau sekarang kita bawa Al-Quran gini mungkin agak repot. Alhamdulillah sudah ada Android yang handphone kita ini sudah lebih dekat dari istri kita. Betul gak? Ayo coba, Anda berangkat ke kantor, istri tinggal di rumah? Tinggal? Hah? Tapi istri yang kedua ikut terus mana-mana nih. Apa istri keduanya? Handphone. Allahu Akbar. Dulu kita kalau ketinggalan dompet yang berisikan uang, SIM, STNK atau KTP, udah bisa bukan main kan? Naik motor pertengahan jalan, rumah di Tangerang, kerja di Jakarta, tengah jalan kehilangan, ketinggalan handphone, KTP, SIM, gelisah kan? Sekarang ada lagi yang lebih gelisah kalau ketinggalan barang, yaitu ketinggalan handphone. KTP ketinggalan, dompet ketinggalan, udah gak gelisah sekarang. Duit ketinggalan pun gak begitu gelisah, yang penting handphone ada, kan begitu? Ini nih, Al-Quran harusnya jadi seperti handphone nih, kemana-mana gak boleh lepas dari kita secara fisiknya dan tentunya secara maknawi. Selalu kita ingat dan baca, renungkan, karena dengan kita membaca Al-Quran berarti kita sedang dibimbing, dipandu oleh Allah. Kata siapa? Kata saya? Bukan, kata Allah dalam Al-Quran tadi, surah Al-Ma'idah. Kata Allah tadi dalam surah Al-Baqarah, yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah bimbing, Allah tuntun kemana? Menuju jalan-jalan keselamatan. Wa yahdihim wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nuri bi'idni wa yahdihim ila siratin mustaqim. Allahu Akbar, indah benar Allah ini. Jadi mohon maaf ini,
kalau kita sering bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungkan isinya Al-Quran, melalui Al-Quran terjemah perkata, kita pasti akan merasakan Allah sedang membimbing dan memandu kita. Baik, mungkin ada yang sedikit merasakan realitanya, ini faktanya belum ada, atau ada di antara kita barangkali yang belum begitu lancar baca Al-Quran. Kan ada begitu ya? Bagaimana kita ini? Sudah nggak ada alasan, sempatkan waktu untuk belajar. Namun bila belum sempat untuk belajar memperbagus bacaan Al-Quran, jangan juga tinggalkan Al-Quran. Toh ada terjemah perkatanya. Baca Arabnya walaupun terbata-bata, tapi jangan pernah lupakan terjemah perkatanya. Lihat, baca, renungkan. Nggak banyak-banyak, satu hari paling tidak satu halaman. One day, one page. Satu hari satu halaman. Ayo, Bapak yang udah punya Android tapi nggak punya terjemah Al-Quran, baik, nggak apa-apa lah, nggak beli sekarang, tapi mampir ke kedai HP, cari counter handphone yang punya Android nih, masukkan, instalkan aplikasi Syamil Al-Quran terjemah perkata. Paling cuma bayar 5.000. Berapa sih bayarnya kalau itu? Ada 5.000? Enggak, kalau minta tolong ini barangkali gaptek gitu. Oh, gratis juga sih. Gratis juga. Allahu Akbar. Nah, bagaimana kalau bapak-bapak yang di sini nggak punya HP Android, mau beli paling murah 1 juta misalnya? Ya udah, ini Al-Quran terjemah perkata cuma berharga Rp70.000. Di mana? Di toko Gramedia. Lantai berapa? Lantai 2. Ya. Lantai 1. Allah Akbar. Coba, mau apa lagi coba? Kenapa sih kita harus menjauh dari Allah? Pertanyaannya, kenapa kita harus menjauh dari Allah? Oh, saya alhamdulillah Pak, sholat jagal sekali, sehari 5 waktu, nggak pernah tinggal di masjid. Iya, itu kan berkunjung ke rumahnya. Habis itu kita jauh lagi dari Allah. Coba, ada nggak yang pulang dari sini balik ke kantor kerjanya, sejak berjalan selalu mengingat Allah? Hitung berapa menit dari sini ke kantornya, ke ruang kerjanya, misalnya 10 menit. Di kantor ruang kerjanya sampai nanti pulang berapa jam? Hitung berapa menit lidah kita berzikir kepada Allah. Hitung berapa banyak hati kita mengingat Allah. Ayo coba. Kan sudah terikat dengan pekerjaannya, tanggung jawabnya. Baik, kalau begitu berarti kita sudah mulai jauh pada Allah dan hanya ingat pada Allah bila waktu sholat, walaupun itu merupakan kebaikan. Baik, sedangkan mengapa kita tidak senang dan bangga, gembira kalau dalam sehari kita selalu curhat dengan Allah, chatting dengan Allah melalui apa? Melalui Al-Quran. Curhat, kita mengadu pada Allah lewat salat. Chatting, dialog kepada Allah melalui Al-Quran. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan kepada kita. Oleh karenanya, di pertemuan kita kali ini tidak ada salahnya. Ayo dengarkan. Bagi yang ada Androidnya silakan buka. Yang tidak ada silakan buka Al-Quran terjemah, tersedia di masjid kita ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. An-Nur ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah An-Nur ini merupakan sebuah surah yang Allah turunkan kepada baginda nabinya, dan Allah atur berbagai macam aturannya, dan Allah turunkan di dalam surah ini ayatin bayyinat, ayat-ayat yang sangat jelas, la'allakum tadhakkarun, agar kalian dapat selalu mengingat Allah, atau agar kalian selalu dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat ini.
Apa isinya? Pelajarannya ayat yang kedua berbunyi, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Lihat, ini ayat surat ini di pembukaannya berisikan berbagai macam hukum berkenaan dengan hubungan lawan jenis. Ini kenapa sih perlu diangkat? Karena sebentar lagi ini ada sebuah hari yang mana merupakan hari yang di blow up oleh media, yang berisikan berbagai tradisi dan bahkan ajaran yang menjadi sebab Allah akan murka kepada kita bila kita mengikutinya. Hari ini dikenal dengan hari kasih sayang atau hari Valentino atau Valentine Day. Nah, ini bagi para jamaah Al-Hidayah, insya Allah nih tanggal 14 Februari hari Sabtu pagi, bila ada waktu di sini masjid kita akan adakan tabligh akbar nih berkenaan dengan perihal Valentine Day, ya, hari kasih sayang. Insya Allah akan ada beberapa ustadz dan narasumber yang akan menjelaskan tentang hal ini. Apa itu hari Valentine? Ya gitu loh. Kenapa kita Islam perlu melaksanakannya? Belum lagi perayaan ini disisipkan dengan sebuah misi agar orang-orang beriman, orang-orang muslim di negeri kita ini mengikuti kebiasaan buruk yang datang dari negeri lain, yaitu pergaulan bebas antar lawan jenis. Maka Allah nih kasih tahu nih, ini surahnya berisikan hukum-hukum perihal ini, sampai dikasih nama oleh Allah Suratun Nur, yang berisikan cahaya penerang agar kita tidak tersesat di kegelapan pergaulan antar anak manusia, khususnya yang berlainan jenis. Apa kata Allah? Az-zaniyatu, perempuan yang berzina. Apa itu zina? Zina itu adalah hubungan lawan jenis tanpa ikatan yang sah dalam ajaran Islam. Az-zaniyatu, perempuan yang berzina. Waz-zani, dan laki-laki yang berzina. Hukumannya apa? Bila mereka ingin bertaubat, hukumannya apa? Bila ingin diterima, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah mereka, deraklah mereka, perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, dengan 100 kali cambukan. Jadi kalau nggak mau dicambuk, jangan dekat-dekat sama zina, kan gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kalian orang-orang yang beriman dekat-dekat dengan zina. Jangankan pekerjaannya, perbuatannya, dekat-dekat pun jangan. Maknanya dekat-dekat berarti apa? Berbuat sesuatu perbuatan yang dapat menjurus dan menghantarkan seseorang pada perbuatan zina. Dari bersikap, berucap, berpakaian, bergaul, jangan dekat-dekat dengan zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena zina itu adalah seburuk-buruk fahisyah, perbuatan yang keji, yang liar, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang dapat menjerumuskan seseorang kepada jurang api neraka. Nah, hukumannya di dunia bagi orang pelaku zina ini adalah dicambuk sebanyak 100 cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Nah, kalian jangan pernah mengambil terhadap pelaku zina, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, rasa tidak tega terhadap mereka dalam perihal melaksanakan eksekusi hukuman yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jadi jangan nggak tega, kurang-kuranginlah, jangan 100, nggak boleh nih. Allah bilang 100 cambukan.
laki-lakinya ataupun perempuannya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, bila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa sih hal-hal yang berbau seperti ini, yang berisikan bimbingan dan ajaran Allah, yang berkenaan dengan masalah sosial, selalu Allah kaitkan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar mengaku selalu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kenapa ada hari akhirnya? Ini sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang keimanannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan berpikir melakukan perbuatan itu resiko yang jauh ke depan, bahkan hingga masalah datangnya hari akhir. Jadi berpikir dua kali, apalagi masalahnya ini melakukan perbuatan zina, karena dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dunia saja, kalau ingin diterima taubatnya, ketahuan berzina, maka hukumannya itu 100 kali cambukan. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaknya disaksikan bila ketika akan melaksanakan eksekusi hukuman cambuk tersebut ta'ifatun minal mu'minin, biar itu laki-laki dan perempuan malu perbuatannya, ketahuan, lalu dihukum cambuk di hadapan sekelompok orang-orang yang menyaksikan hukuman tersebut atau eksekusi hukuman tersebut. Ini bahayanya perbuatan zina. Nah, oleh karenanya, ayo kita orang-orang yang beriman jaga diri kita, keluarga kita, sahabat kita dari dekat-dekat dengan melakukan perbuatan zina. Sedikit saja karena ini mau menggantikan Ustadz yang seharusnya adalah Ustadz Hafiz, ya. Ya, ini cukup sedikit saja. Mudah-mudahan yang dikit ini bermanfaat, karena ini merupakan inti dari ajaran Islam yang mengajarkan orang untuk selalu menjaga kehormatan dan kesucian dirinya dan orang lain sesama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.